Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliani Sofiana dengan NIM 2105166021. Pada video ini yaitu praktek keterampilan dasar mengajar, ada beberapa hal yang perlu direvisi, yaitu pertama, menguasai materi, yang kedua, membangun suasana kelas, dan yang terakhir, yaitu harus bersikap fokus dan serius. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Bu. Jadi sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa lebih dulu ya. Baik, Bu. Silakan buka kelas mungkin. Baik, Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan terkait kita masing-masing berdoa juga. Sudah selesai. Amin. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem tanam paksa. Tujuan pembelajarannya yang pertama, diharapkan peserta didik dapat mengetahui dampak dari bidang sosial, politik, dan ekonomi yang diterapkan oleh sistem tanam paksa ini. Yang kedua itu, diharapkan peserta didik dapat menganalisis bentuk penyelewengan kekuasaan dan pelaksanaan sistem tanam paksa. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan sebuah video. Setelah menyimak video tadi, apa yang kalian dapat disimpulkan dari sini? Orang pribumi di ini, Bu, dipekerjakan. Kerja secara apa jadi? Paksamu. Ya benar. Untuk latar belakangnya dilaksanakan sistem tanam paksa ini berawal dari krisis ekonomi yang dari setelah Perang Jawa itu. Terus itu ada dari penerapannya era Raffles. Era Raffles itu tidak berhasil yang diterapkan yang sebelumnya itu tidak seharusnya. Terus itu ada sistem tanam paksa itu untuk upaya mengatasi dalam krisis keuangan dalam krisis Belanda. Setelah itu ada sistem tanam paksa mulai diterapkan pada tahun 1830 di era Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch. Kemudian ada ketentuan sistem tanam paksa. Apa yang bisa membantu Ibu membacakan? Ya, silakan. Tentang sistem tanam paksa. 1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang terakhir, tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 5.
Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggung jawab pemerintah. 7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum dan penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Baik, terima kasih Sri sudah membacakan. Sebelum masuk ke tugas, Ibu mau nanya nih, apa aja sih hasil tanaman yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda? Karena Tanaman yang diambil itu tanaman Cina, Bu. jawabannya Dharma itu udah baik, tapi kurang tepat ya Dharma. Jadi kurang tepat juga Jerry. Ya Yunita. Tanamannya itu ada kopi, tebu, dan juga ada nilam, Bu. Betul sekali Yunita. Tangan untuk Yunita. Nilam itu Nilam itu kan tanaman. tanaman apa? Hilang. Buat kapas. Iya, kapas. Kita. Nah, Ibu akan menggunakan strategi tuste. Untuk langkah-langkahnya itu membagi satu kelompok itu ya baru berangkat 4. Karena ada satu siswa nggak turun, jadi kelompok 2 3 orang aja ya. Yang kemudian itu 2 orang akan tinggal dan 2 orang bertamu. Yang kemudian setelah bertamu akan kembali ke kelompok masing-masing. Dan kemudian terakhir menyimpulkan semua hasil yang kalian dapatkan. Thank you, Bu. Untuk tugasnya yaitu kelompok 1, dampak di bidang ekonomi dari penerapannya sistem tanam paksa. Yang kedua itu ada dampak di bidang sosial dan politik dari pelaksanaannya sistem tanam paksa. Untuk kelompoknya mau Ibu bagi atau kalian? Ibu aja bagi. Oke, kelompok 1 itu ada Sri, Dharma, dan Jerry. Untuk kelompok 2 itu ada Anissa, Silvi, Edo, Desti, dan Yunita. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan terkait tugas? Ini Ibu yang tentukan dulu ya, tinggal siapa yang. Bebas, kalian tentukan sendiri ya. Thank you, Bu. Batas waktu pengerjaannya 7 menit apa kan cukup? Begitu. Iya, dua-duanya aku sih kita ingat ya. Yang lain-lain jangan tugasnya. Ya, Bu. Ya. Baik. Selesai. Oh iya, iya. Iya.
Ada yang ada. Sosialnya itu ekonomi. Kalian kan sosial.
Ada kelompok 2 udah selesai. Coba sudah ini. Kelompok 2 selesai ya. Kelompok 1 udah. Karena sudah semua kelompok sudah selesai. Kelompok 1 ini yang bertamu itu 1 orang aja ya. Jadi yang bertamu itu 1 orang ke kelompok 2 1 orang aja. Yang kelompok 2 bertamu ke kelompok 1 itu 2 orang ya. Karena kan kelompok 1 cuma 3 orang. Bu Jerry mampu. Nggak kamu ini kok. Kalau positif enggak? Ya, kita mengenal berbagai tanaman dan cara menanam. Bukan, orang Indonesia kan menanam singkong. Ya itu, ya kan kenal singkong. Kita harus tanam ya. Kok kamu jadi berdebat sama saya ya? Kalau Singkong itu dari Belanda, tapi bukan dibawa dari Belanda ya. Iya, diambil. Iya, singkong dari Indonesia. Nah, itu kurang tahu ya. Nanti saya bisa cari di Google. itu ya. Munculnya tentang seperti aliran pertanian. Jadi yang buat di advance lah. Nah, kalau pertanian juga dan ada kelaparan, kondekan. walaupun ada kelaparan, tetapi kan orang Belanda itu pasti dengan hasil tanaman itu bagus. Jadi mereka harus melatih orang-orang kuliner, identiknya bagaimana? Ya terjadilah kerja paksa tanpa diberi upah. Tadi sudah titiknya, titiknya gaji. Cuma dia proses sama orang Indonesia. Ya Allah. Itu yang nunjuk. Iya, mandor-mandor. Akhir mandor-mandor yang punya wilayah. Ternyata dikorupsi. Tapi buat beli pajak. Iya, maksudnya kebetulan dia malam ya. Nah, bagaimana dampak negatif yang kedua timbulnya masalah kelaparan, ketiga atau semakin itu kita tetap ya, mungkin belum ada karena belum ada guna. Artinya Yang semua kelompok sudah menjelaskan, silakan yang pertama kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kalian akan menyimpulkan setiap pembahasan yang kalian ambil dari kelompok 1 dan kelompok 2.
Bu, sudah Bu. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 gimana? Sudah ibu. Lalu. Ya, maju perwakilan kelompok ya. Ayo. Oke. Kesimpulannya dari untuk yang pertama Ibu ini dari kelompok saja, yaitu dampak di bidang ekonomi. Kesimpulannya sistem tanam paksa memiliki dampak yang konkret terhadap perekonomian Indonesia. Di satu sisi, sistem ini membantu meningkatkan pendapatan negara Belanda dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, sistem ini juga menyebabkan eksploitasi petani, kehilangan ketahanan pangan, kerusakan lingkungan, dan pemberontakan. Secara keseluruhan, dampak negatif dari sistem tanam paksa lebih besar dari dampak positifnya. Kalau kesimpulannya diambil dari kelompok 2. Nah, kalau kesimpulannya dari dampak sosial, dari bidang sosialnya, yaitu tanam paksa lebih banyak bersifat negatif dibandingkan positif. Kebijakan ini menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Ya, makasih Jerry, selamat duduk kembali. Yang kami dapatkan untuk kelompok 2 adalah dari bidang ekonomi itu di mana dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya, di mana kebijakan ini menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Lalu dari kelompok kami adalah kesimpulannya di bidang sosial itu rakyat Indonesia itu lebih banyak mengenal tanaman-tanaman di bidang tanaman yang dibawa oleh orang Belanda, dan juga bagaimana cara pertanian baik itu dari Belanda itu sendiri. Nah, negatifnya adalah ini sebenarnya kerja rodi gitu, kerja paksa, jadi tidak diberi upah. Walaupun sebenarnya faktor ini Bu digaji Bu, cuma orang Indonesia aja yang korupsi gitu. Terus juga timbulnya masalah kelaparan dan wabah penyakit sehingga kematian meningkat. Oke, terima kasih Edo, selamat duduk kembali. Karena sudah habis materi yang Ibu sampaikan, apa ada yang bisa menyimpulkan terkait materi sistem tanam paksa hari ini? Jadi Bu, Jadi, ya, ini kesimpulannya tanam paksa hari ini. Kesimpulan pada pelajaran hari ini Bu, tentang materi tanam paksa, bahwa tanam paksa sendiri itu berdampak di seluruh aspek kehidupan, ada sosial, ekonomi, dan politik juga. Yang mana tadi juga ada dijelaskan itu sebenarnya secepat tanam paksa sendiri itu sudah dibayar, tapi dibayarnya bukan langsung ke para pekerjanya, tapi para pemimpin-pemimpin kayak gubernur jenderal atau para pemimpin daerah lah di daerah. yang lain ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ya udah, sama ya. Karena sudah memasuki waktu pembelajaran terakhir, Ibu akan memberi kalian tugas di Google Classroom. Tugasnya itu sebagai pekerjaan rumah ya. Ya Ibu. Itu saja yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.